Mengejutkan, tangis Eva Manurung selaku mantan ibu mertua Inara Rusli pecah dalam selimut kesedihan yang begitu dalam. Hal itu terjadi ketika ia mendengar isu perselingkuhan yang diduga melibatkan mantan menantunya yang telah melahirkan 3 orang cucu baginya. Isu Inara Rusli sebagai orang ketiga dalam ikatan pernikahan suci Wardatina Mawa dan suaminya Insanul Fahmi menyeruak setelah Wardatina membuat langkah hukum, Mawa membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya melaporkan Inara Rusli dengan bukti CCTV. Di pihak Mawa, hatinya seakan disayat sembilu, Mawa pun terlihat menangis histeris. Lantas, seperti apa sebenarnya kondisi rumah tangga Mawa dengan Insanul? Seperti apa pula respon Denny Sumargo mendengar kabar Inara? Jadi orang ketiga pasca dirinya menjadi korban orang ketiga dalam pernikahannya dengan Virgoun? Benarkah Eva Manurung menyebut ini sebagai hukum karma? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Eva Manurung atau ibu dari penyanyi Virgoun tampak menangis diselimuti rasa sedih ketika mendengar isu perselingkuhan yang menjerat mantan menantunya Inara Rusli. Inara dituding menjadi orang ketiga dalam pernikahan Wardatina Mawa dan suaminya Insanul Fahmi yang diketahui adalah seorang influencer. Eva Manurung mengaku syok mendengar kabar tersebut. Ia tidak bermaksud menilai atas sikap Inara Rusli, tapi ia hanya peduli kepada cucunya. Eva Manurung sedih dengan nasib ketiga cucunya jika memang kabar tersebut benar adanya. Ini aku jadi gemeter nih. Soalnya aku dari kemarin aku masih apa namanya istilahnya, masih simpang siur ya kan. Gue ingat cucu gue. Sabar. Kenapa saya ikut panggil bicara? Cucu saya yang 3 itu yang saya pikirin. Aku di sini bukan mau ngejudge, tapi aku shock. Itulah yang makanya aku selalu bilang ada yang 3 itu di situ. Kalau pomnya Virgoun nggak punya anak itu persetan amat, bodo amat lah. Lu mau ngapain ke jungkir balik nggak urusannya sama gue? Aku nggak bisa ngomong lagi. Seperti diketahui sebelumnya, langkah Wardatina Mawa dalam menghadapi kasus ini tak main-main. Ia telah membawa kasus ini ke pihak kepolisian dan melaporkan seorang dengan inisial IR ke Polda Metro Jaya. Eva Manurung pun sontak kaget dan mengaku tubuhnya sampai gemetar. Bahkan tangannya sampai terasa dingin usai mengetahui kabar tersebut. Ia menuturkan bahwa bagaimana dengan nasib cucu-cucunya kelak jika Inara akan diseret ke penjara. Eva Manurung juga mengungkapkan rasa rindunya terhadap cucu-cucunya, mengingat komunikasi terakhirnya sudah terjadi 5 bulan yang lalu, dan itu pun melalui video call. Saya nggak pernah telepon, nggak pernah ini karena saya juga 5 bulan udah nggak ketemu cucu. 5 bulan nggak ketemu cucu karena orang yang biasanya saya ajak bicara via telepon itu udah nggak ya, ART-nya itu udah nggak di situ lagi. Jadi saya udah kesulitan untuk ketemu cucu saya. Kemarin tuh masih 2 minggu masih saya ngomong, nah saya mau ketemu cucu dong, kangen gitu, nggak dibalas, nggak diinin. Kira-kira 2 minggu yang lalu bisa saya kasih lihat nanti bukti chatting saya. Begitu, jadi ini aku juga nggak nih kayak apa rasanya nih. Apakah betul itu laporan
kalau pelaporan itu betul. Aku aja sampai gemetar. Tanganku ini dingin loh. Kalau sampai masuk penjara gimana? Aku nggak ngerti juga kalau memang itu betul ya. Ini asas praduga nggak bersalah ya. Karena apa? Ya aku ngomong seperti ini. Kalau ini betul-betul aku nggak tahu lagi mau ngomong apa. Kalau dia apa-apa cucu gue gimana? Ya kan? Maaf ya, kalau dia masuk tuh yang 3 itu gimana gitu loh. Ada yang nggak bisa saya ceritain di sini. Anak-anak kecil itu bercerita sama saya pada waktu terakhir saya ketemu cucu saya yang 3 itu. Nggak bisa saya ceritain di sini. Ya pokoknya ada yang anak-anak itu bercerita sama saya gitu. Itu pas kapan? Yang itu waktu saya terakhir ketemu sama cucu saya 5 bulan yang lalu. Tangis Eva Manurung seakan tak berakhir. Ia sangat mengkhawatirkan kondisi kesehatan psikis atau mental dari ketiga cucunya jika nantinya mereka sampai tahu isu miring tersebut. Mengingat cucu yang pertamanya yang bernama Starla kini pun sudah besar, ia takut cucunya akan mendapat bulian dari teman-temannya yang tentu akan berefek buruk pada mental mereka kelak. Eva Manurung menuturkan bahwa dirinya belum ada komunikasi dengan Inara terkait kabar tersebut. Namun, jika benar bahwa anak-anak saat ini sudah bersama dengan Virgaun, maka menurut Eva Manurung hal itu sangat lebih baik. Psikis sih, takutnya ada anak-anak kan udah gede. Takutnya anak-anak itu ngomong kan, emak lu, bapak lu gini gitu loh. Tergantung bapaknya. Kalau saya mah tergantung bapaknya. Kalau bapaknya bilang ya udahlah, ambil aja anak-anak itu. Oke, tapi menurut pihak Inara bahwa anak-anaknya saat ini sedang berada bersama Virgon. Seperti apa? Iya lebih bagus begitu. Iya lebih bagus begitu. Aku juga bukan ini ya. Aku juga jadi kebingungan gitu. Kali ketemu Inara atau pernah berkomunikasi dengan Inara kapan sih ini kalau boleh tahu? Ya itu waktu saya datang ke rumah, saya ngeliat cucu saya. Saya komunikasinya via ART yang masih kerja. Saya datang ke situ, saya bilang, saya dari pagi. Terus sekitar jam 1, jam 2, pembantu nanya, Opung mau pulang kapan gitu kan. Terus aku bilang kenapa? Enggak, nanti kayaknya habis maghrib itu. Terus dia naik lagi, dia turun lagi. Enggak, kata ibu, pulang aja sekarang gitu. Aku tersinggung banget. Cuman ya itu kan aku pikir gini, oh mungkin ada teman yang mau datang, mereka tuh nggak mau lihat saya atau apalah gitu. Saya masih positif pikirannya, nggak aneh-aneh. Atau masih ada komunikasi dengan Inara? Nggak ada. Nah, kemarin terakhir itu saya telepon 2 minggu yang lalu, nanti bisa saya tunjukin itunya. Saya chat di WA nggak dibales. Menurut pengakuan Eva Manurung, putranya Virgaun selaku mantan suami Inara Rusli di tengah isu Inara dituding sebagai orang ketiga masih sibuk manggung. Bahkan Virgaun pun terkesan tidak mau peduli dengan apa yang terjadi pada Inara Rusli saat ini. Virgaun lebih memilih tenggelam dalam karirnya sebagai musisi. Namun, Eva Manurung juga mengaku telah berkomunikasi dengan kakak Virgaun yang bernama Feby Carol dan memintanya untuk tidak ikut campur dengan masalah yang kini membelenggu Inara Rusli. Menurut Eva Manurung, apa yang terjadi pada Inara, jika isu perselingkuhan itu benar adanya, merupakan suatu hukum karma. Kalian tahu kan Virgaun? Manggung sana, manggung sini, manggung sana, manggung sini gitu loh. Enggak ada, dia kan kalian tahu. Peristiwa dia aja saya yang ngomel-ngomel, apalagi kayak begini. Gak usah ikut campur gitu. Gak usah ikut campur. Karma gitu. Ya bagus sih kalau dia tahu bahwa ini salah gitu ya, harus dia minta maaf, tapi kan nggak mungkin hanya bisa maaf aja. Untuk anak-anak kan juga kan nggak mungkin hanya bisa maaf. Nah tolong itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan tolong dijawab dengan baik dan benar kan gitu. Tentunya menjaga banyak ya kan, pikirannya anak-anak, mentalnya anak-anak, apalah itu semuanya gitu.
Kalau memang itu benar, aku juga nggak bisa ngomong apa-apa kok. Kenapa kok bisa kejadiannya kayak gitu loh? Iya kan? Kemarin dia bilang anak saya melakukan hal kayak gitu. Kalau betul anak saya melakukan hal kayak gitu, kok jadi dia juga ikut melakukan hal yang sama gitu loh. Padahal segitu dia memaki-maki perempuan itu ya, sampai ngomong yang enggak. Mengejutkan, Eva Manurung menangis usai Inara Rusli dituding selingkuh dan dilaporkan ke polisi oleh istri sah. Lantas, apa pula yang membuat Wardati Namawa menangis histeris di sosial media? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Usai mengungkapkan dugaan perselingkuhan antara suami dengan Inara Rusli, kini Wardati Namawa memposting dirinya tengah menangis histeris di sosial media. Di sela-sela isak tangisnya, Mawa mengungkap bahwa selama ini ia berusaha menutupi rapat-rapat perbuatan zolim suaminya, selalu mendoakan suaminya meski jarang berada di rumah. Ia telah berusaha menuruti kata-kata suaminya, termasuk menghapus postingan di sosial media dan dari chat antara dirinya dengan diduga sang suami yang ia posting di sosial medianya. Mawa mengaku dari semua permintaannya kepada sang suami selama ini adalah ia hanya ingin diakui sang suami di hadapan publik melalui sosial media sebagai istri sah Insanul Fahmi, bukan seseorang yang disembunyikan dari publik. Tapi sikap sang suami sebaliknya. Ia menilai postingan di sosial media tidak penting. Yang penting adalah komitmen setiap pribadi. Hal itu pula yang terungkap dari chat Abang Mawa dengan Insanul yang diposting Mawa di sosial media. Kan udah mulai juga kemarin bang. Cuman asal muasalnya ini adalah sedari dulu kami kelihatan di medsos bahagia, tapi sering berantem di dunia nyata. Insan gak mau. Insan bilang kita perbaiki dulu internal. Untuk apa munafik di sosmed, tapi kenyataannya juga kayak neraka yang ada jadi makin ain, makin ada aja potensi pisah. Kalau sikap bang udah benar, insya Allah aman semuanya. Entah mana doa yang Allah kabulkan, entah mana doa yang Allah ijabahkan, sampai saatnya aku mendapatkan bukti yang kuat tentang pengkhianatan rumah tangga ini, tentang zolimnya suami yang aku selalu doakan, tentang zolimnya suami aku selalu dirakatin. Aku doain setiap malam. Aku berharap beliau dapatin rezeki yang halal, beliau bahagia di luar walaupun jarang bersama kami di rumah. Aku berharap apapun yang beliau lakukan di luar sana selalu dalam lindungan Allah. Istaudatullah, kataku, istaudatullah, semoga Allah selalu menjagamu. Sayang, semoga Allah selalu menjagamu dimanapun kamu berada. Aku nggak tahu apapun yang dia perbuat, karena kami saking jarang komunikasinya, tapi dia selalu bilang sama aku, perbaiki dulu komunikasinya. Tidak ada parameternya itu sosial media. Oke, aku turutin, aku disuruh hapus, hilang, hapus postingan. Aku mau harus gimana, Allah tahu. Allah kasih petunjuk hal itu. Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah selalu bersama orang yang kuat. Allah selalu bersama orang yang sabar. Allah gak bakalan tinggalin orang yang sabar, orang yang terlalu tidak zolim. Tahun-tahun aku gak pernah ngapain, aku cuma minta hak aku aja, supaya dipenuhi, tapi tidak pernah dipenuhi, malah menjadi keributan dan akhirnya aku malah diam diri untuk tidak mau membahas hal itu lagi. Ketika aku mulai berserah, aku mulai pasrah sama kehendaknya Allah. Allah datangkan orang baik itu, Allah datangkan orang baik itu yang masuk ke dalam kehidupan aku untuk memberikan petunjuk. Itu mungkin sinyal dari Allah untuk menjawab doa-doa
Doa-doa tangisan malamnya aku entah mana doa yang Allah kabulkan, entah mana doa yang Allah ijabahkan sampai saatnya. Tak hanya itu, Wardah Tinamawa juga telah melaporkan Inara Rusli ke Polda Metro Jaya atas dugaan kasus perselingkuhan. Laporan ini dilayangkan pada Sabtu, 22 November 2025 oleh istri sah. Mawa mengklaim bahwa dirinya sudah mengantongi bukti berupa rekaman CCTV dan sudah diserahkan kepada penyidik untuk ditelaah. Jadi tadi saya baru melaporkan isu perselingkuhan dan perzinahan suami saya, Insanul Fahmi, dan salah satu public figure inisial IR. Begitu. Jadi mohon doanya semoga lancar prosesnya. Saya serahkan ke pihak penyidik, bukti-bukti udah saya kasih tahu ke penyidik. Jadi mohon semoga dilakukan seadil dan sebagai mestinya. Buktinya ada CCTV terkait hubungan mereka. Ya, membenarkan bahwa Polda Metro Jaya telah menerima laporan terkait dugaan perzinahan. Nah, ini diterima di hari Sabtu 22 November sekira pukul 16 sore. Tetapi hari ini penyidik baru coba akan mengirim surat panggilan karena terkait tentang beberapa saksi yang mengetahui peristiwa ini. Dan ini juga terkait tentang barang bukti yang baru ditunjukkan oleh pelapor, ini belum diserahkan kepada penyidik. Jadi penyidik kami butuh waktu ya untuk meminta keterangan dari para saksi-saksi, termasuk nanti pada saat ada barang bukti akan kita lakukan analisa dan pendalaman. Mengejutkan, Wardah Tinamawa menangis histeris di sosial media hingga memposting isi chat dengan Insanul. Lantas, seperti apa pula reaksi Denny Sumargo terkait dugaan Inara Rusli jadi orang ketiga? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Di tengah panasnya isu perselingkuhan Inara Rusli dengan sosok pria bernama Insanul Fahmi, Denny Sumargo pun memberi responnya. Respon Denny Sumargo pun terbilang mengejutkan karena ketika Inara Rusli sebelumnya menjadi korban dugaan perselingkuhan tahun 2023 lalu, Denny Sumargo sempat mengundangnya di podcast Denny Sumargo. Ditemui awak media kemarin, Denny Sumargo mengaku sudah mendengar isu tersebut, namun ia belum bisa berkomentar karena belum ada kaitan dengan dirinya atau belum tampil lagi di podcastnya. Apaan? Ya, Inara kan sebelumnya jadi korban. Saya nggak tahu, belum ada sangkut pautnya sama saya. Nggak melihat kejadian itu gimana? Tidak mau ngomong, belum ada sangkut pautnya sama saya. Belum ke dalam podcast. Kemarin tim saya bilang ada ini info, tapi belum saya bisa pastikan infonya. Jadi saya belum bisa komentar. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.